Halo semuanya, saya Muhammad Fahri Yasir Rahman sebagai manajer gudang, di mana untuk SOP K3 sendiri kami memfasilitasi petugas dengan safety equipment yang harus mereka kenakan. Di antaranya ada 3 safety equipment, yang pertama yaitu vest, kedua helm, dan ketiga safety shoes. Di mana ketika petugas tidak mengenakan hal tersebut, maka akan kami kenakan sanksi. Halo, nama saya Cesar. Saya bertugas sebagai petugas hand pallet. Sebelum menggunakan hand pallet ini, pertama-tama periksa kondisi hand pallet. Sebelum digunakan, pastikan roda, rem, dan komponen penting lainnya berfungsi dengan baik. Pastikan kebersihan hand pallet truk jika memungkinkan. Persiapkan barang yang akan diangkut, letakkan di tempat yang mudah dijangkau. Pastikan berat dan dimensi barang sesuai dengan kapasitas hand pallet ini. Dalam hal ini, hand pallet ini memiliki kapasitas sebesar 3 ton. Selanjutnya, pastikan barang diletakkan dengan benar dan stabil untuk mencegah kerusakan atau saat barang diangkut. Proses penerimaan di gudang dimulai dengan pemberitahuan kedatangan pengiriman barang dari pemasok. Gudang harus menerima pemberitahuan ini untuk mempersiapkan langkah-langkah selanjutnya. Setelah menerima pemberitahuan, petugas gudang memeriksa dokumen yang menyertai pengiriman tersebut seperti faktur dan daftar barang untuk memastikan kesesuaian dengan pesanan yang diharapkan. Ketika pengiriman tiba, petugas gudang memeriksa kondisi fisik barang dan membandingkannya dengan dokumen yang menyertainya. Jika ada perbedaan, dilakukan koreksi atau kontak dengan pemasok. Setelah itu, gudang melakukan pemeriksaan kualitas barang, termasuk keadaan fisik dan tanggal kadaluarsa jika berlaku. Setiap penerimaan barang dicatat dengan akurat, termasuk nomor faktur, tanggal pengiriman, jumlah barang, kondisi barang, dan nama penerima. Barang ditempatkan di area penyimpanan yang sesuai dengan lokasi yang dicatat agar mudah ditemukan. Terakhir, petugas gudang berkomunikasi dengan pihak terkait untuk menginformasikan bahwa barang telah diterima dengan sukses, menjaga kelancaran rantai pasokan dan keakuratan informasi. Saya Juliana Novianti sebagai operator pinbox untuk SOP pinbox. Setelah barang diperiksa, barang diterima dan disimpan sesuai klasifikasi. Setelah itu, operator memeriksa kesesuaian data dengan yang akan disimpan. Barang yang disimpan dan dikeluarkan dari pinbox dicatat sesuai data secara detail. Pelaporan barang di gudang mencakup informasi pinbox, jumlah pinbox yang terpakai, jumlah pinbox yang rusak, jumlah pinbox yang tidak terpakai, dan lainnya, sesuai dengan keadaan di gudang teknik logistik. Perkenalkan, saya Adrian. Di sini saya sebagai petugas rak. Saya akan menyampaikan bagaimana SOP mengenai penyimpanan di rak. Yang pertama, persiapan rak. Sebelum digunakan, pastikan rak kosong dan bersih. Periksa kekuatan dan kondisi fisik rak, serta identifikasi dan tandai rak yang rusak atau yang perlu diperbaiki. Yang kedua, pengaturan barang. Identifikasi dan tandai barang yang akan disimpan, susun barang dengan rapih dan sesuai kategori barang. Pastikan barang yang disimpan sesuai dengan kapasitas rak. Kemudian yang ketiga, pencatatan barang. Catat jenis barang yang disimpan, tandai tanggal masuk barang ke dalam rak, dan tandai lokasi rak tempat barang yang disimpan. Kemudian yang keempat, pemeliharaan dan perawatan. Lakukan pemeliharaan dan perawatan secara berkala terhadap rak dan barang. Pastikan rak tetap bersih dan terjaga kondisi fisiknya. Yang kelima, pengambilan barang. Catat barang yang diambil dari rak. Pastikan barang yang diambil sesuai dengan catatan izin yang diberikan. Barang yang diambil harus ditempatkan kembali pada rak yang tepat. Kemudian yang terakhir, evaluasi dan monitoring. Lakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap pengelolaan rak. Lakukan perbaikan atau perubahan pada prosedur SOP jika diperlukan. Pastikan seluruh karyawan dan mahasiswa dapat mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Ada order masuk. Yang pertama barang ini, yang kedua yang itu, yang ketiga yang
Halo semuanya, saya Salsa. Saya Syifa. Kami sebagai operator packaging yang akan menjelaskan SOP packaging. Pertama-tama, pilih kemasan yang kuat dan melindungi barang yang akan dikirim atau disimpan. Gunakan bahan pengisi seperti bubble wrap, kertas, atau packing peanuts untuk menghindari kerusakan. Tata barang dengan rapi agar tidak bergerak saat pengiriman. Jika ada beberapa barang dalam satu kemasan, pastikan mereka ditempatkan secara aman dan terpisah. Tambahan label pengiriman dengan alamat tujuan, nama penerima, dan nomor pelacakan. Tempelkan label produk di packaging tambahan jika ada. Periksa dengan teliti jumlah barang yang telah dikemas untuk memastikan sesuai dengan persyaratan pengemasan. Perkenalkan kami dari petugas kebersihan, nama saya Sabrina Rifa. Dan saya Suci Lestari. Di sini kami akan menjelaskan SOP tentang kebersihan pada gudang. Untuk menjalankan SOP kebersihan, terdapat beberapa prosedur yang perlu diikuti. Pertama, dilakukan pembersih dan sanitasi area gudang serta memastikan barang atau palet tersusun dengan baik agar tidak menghalangi jalur material handling. Selanjutnya, area dengan lalu lintas tinggi harus dibersihkan dari sampah dan cairan yang tumpah terus segera ditangani. Lantai di area tersebut juga perlu disapu dan dibersihkan dari kotoran, noda, dan tanah. Alat kebersihan harus disimpan pada tempatnya dan dilakukan inspeksi kebersihan terhadap alat material handling. Selain itu, perlindungan pribadi dan kebersihan karyawan juga penting, seperti menggunakan pakaian kerja yang bersih dan menyediakan hand sanitizer. Sekian, terima kasih. Halo, saya Fauzan. Di sini saya berperan sebagai petugas keamanan. Dalam SOP keamanan gudang, hanya petugas dan orang yang berkepentingan yang boleh masuk. Pintu gudang harus terkunci jika tidak ada proses pengiriman atau pengeluaran barang. Kunci gudang disimpan oleh pihak keamanan yang berwenang. Terdapat CCTV dan petugas keamanan yang memantau gudang. Terakhir, karyawan harus mematuhi aturan keamanan, menjaga barang, dan melaporkan hal yang mencurigakan. Diharapkan gudang aman dan resiko kerugian diminimalisir.